angkatan 7 SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru Berkemajuan dari Kota Pekanbaru. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Nah, pada kesempatan ini ada 3 tahapan yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu pra observasi kelas, yang kedua observasi kelas, dan yang ketiga pasca observasi kelas. Kepada Pak Rizky, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadan SPD. Saya guru SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru Berkemajuan dan saya mengajar mapel sejarah. Baik, Ya. Pak Rizky, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik Pak Zai. Tidak mengganggu waktu Pak Rizky. Ya. Mungkin sedikit yang ingin kita bicarakan nih sebelum kita melakukan observasi kelas, yaitu tentang pra observasi kelas. Insya Allah mungkin kita observasi kelasnya Insya Allah hari Kamis ya Pak Rizky ya. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu tujuan nanti pada saat Pak Rizky mengajar kelas itu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rizky capai apa gitu? Oke, untuk hari Kamis ada jam saya sejarah peminatan. Itu materi saya mengenai peradaban awal dunia. Dan tujuannya itu ada 2. Yang pertama mendeskripsikan peradaban awal Yunani, ya Yunani. Kemudian yang kedua mendeskripsikan peradaban awal Romawi. Jadi ada 2 peradaban yang akan saya sampaikan tujuannya nanti. Ya. Jadi dari tujuan pembelajaran itu kira-kira apa yang ingin Pak Rizky harapkan nanti pada saat pembelajaran? Tentunya saya berharap siswa itu paham akan dunia selain dari sejarah Indonesia. Ya, karena dunia ini luas sejarahnya, terutama yang ada Yunani karena dia terlebih dahulu peradabannya lebih awal dari kita. Maka saya harap siswa itu sedikit banyaknya paham tentang peradaban-peradaban yang lebih dahulu pada kita ada. Ya, peradaban ya, mudah-mudahan siswa dapat memahami ya Rizky ya. Ya baik. Jadi strategi atau apa namanya area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa saja nanti? Untuk area pengembangan yang dicapai itu misalnya saya lebih, ini kan materi peminatan cukup panjang nih, jadi saya mungkin ingin capai itu misalnya ice breaking atau apa, itu bisa saya lebih kembangkan dan saya capai. Karena kalau dimonotonkan membaca sejarah ini bisa jadi mengantuk atau membosankan, karena jam saya 3 jam kan. Jadi ice breaking ataupun nanti ada hiburan-hiburan yang sedang saya masukkan ke dalam pelajaran. Mungkin itu. Jadi sebelum nanti kan Pak Rizky masuk ke kelas tuh, tentu ada persiapan tuh untuk pembelajaran hari Kamis. Apa aja yang sudah Pak Rizky siapkan nanti? Untuk hari Kamis itu seperti slide PPT materi yang sudah saya siapkan. Dalam itu ada berupa gambar-gambar mengenai peradaban Yunani itu. Kemudian mungkin nanti ada berapa kuis, kuis untuk anak-anak. Misalnya di akhir itu, di akhir nanti saya akan berikan kepada anak. Yang pasti materi sudah saya siapkan. Materi sudah siapkan, itu sudah tertuang di RPP semua sudah disiapkan ya. Ya baik. Jadi kira-kira nanti strategi pembelajaran itu seperti apa nanti langkah-langkahnya itu? Kalau strategi pembelajaran langkah-langkahnya, yang awal pasti saya menyiapkan kelas, melihat kondisi kelas apakah sudah siap untuk belajar. Kemudian menyiapkan, saya nanti menggunakan PPT, pasti ada dokumen fokus, jadi itu harus disiapkan dan berjalan seperti biasa nanti. Saya mengajar di kelas seperti biasanya. Dari strategi itu tentang pelajarannya Pak Rizky itu model pembelajarannya atau model kegiatannya seperti apa gitu? Apakah nanti ada model diferensiasinya, misalnya konten kah, proses atau produknya gitu? Kalau untuk konten dan produk saya belum menuliskan ke siswa, belum ada. Tapi nanti
saya berharap siswa itu nanti ada siswa itu saya suruh maju mempresentasikan materi yang saya berikan. Jadi saya harap siswa itu bisa lebih ke percaya dirinya nanti maju ke kelas. Ya nanti strategi saya itu strategi saya. Ya nanti di siswa itu maju beberapa kelompok, nanti dia maju mempresentasikan materinya. Tapi materi dari saya. Ya, kan siswa itu kan gaya belajar kan beda-beda. Ya, beda-beda. Nanti gimana strategi Pak Rizky gitu untuk menghadapi siswa seperti itu? Yang gaya belajar yang berbeda, misalnya ada yang visual gitu kan, ada yang ini ya. Mungkin nanti ada visualnya itu materi dari slide PPT saya tunjukkan. Setelah itu nanti ada misalnya video saya tunjukkan, itu untuk yang visual audio kan. Jadi nanti biasanya saya ada menunjukkan seperti ini peninggalan peradaban Yunani, misalnya itu ada gambar-gambar atau peninggalan jadi nanti ada video juga ya. Ada nanti mungkin yang estetik itu ingin mencoba untuk mempresentasikan gitu ya. Ya. Bagus sekali nih yang diharapkan Pak Rizky ini, ya kan. Jadi ini kesimpulan nih Pak Rizky, observasi kita ini. Ini dari pertemuan kita ini nih sekarang ini kan, apa yang bisa Pak Rizky simpulkan dari pertemuan kita ini gitu? Dari pertemuan ini saya mungkin bisa belajar banyak dari Pak Zai sebagai guru penggerak, dan saya bisa mungkin menyerap ilmu dari Pak Zai. Nantinya setelah observasi, nanti pasca observasi bisa saya menyerap ilmu dari Pak Zai. Jadi berharap bisa meningkatkan mutu saya lah sebagai guru dalam mengajar. Ya. Mudah-mudahan ya Pak Rizky. Mudah-mudahan saya juga tidak sabar lagi nih untuk melakukan observasi kelas ya Pak Rizky. Mungkin dari observasi itu juga kita nih mitra ya Pak Rizky ya. Ini coaching ini kan mitra, jadi kedudukan kita sama gitu kan. Saya hanya sebatas istilahnya berinteraksi masalah, mungkin Pak Rizky sendiri yang bisa ngasih solusi nanti kan. Ya mungkin dari situ saya juga bisa belajar banyak juga nanti dari Pak Rizky, seperti apa nanti proses pembelajaran di kelas itu ya kan. Oke, terima kasih Pak Rizky ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rizky. Oke, mana ketua? Sebagai ketua. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah minggu lalu ya masa ya? Iya kan? Libur. Tanggal merah ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu. Siapa angkatan hari ini? Masih belum tahu ya? Ada lambat. Ya sekarang siapa angkatan? Kira-kira. Alvin di mana ya? Sudah? Belum ya? Arka, Dafa, Dafa izin. Dimas sudah. David belum. Farel belum. Diva ada ya? Said Sepon ada. Vicky belum. Yudis ada. Gilang belum. Pasya Bibir ya? Oke, ya. Oke, untuk pagi ini materi kita lanjutkan mengenai peradaban Yunani kuno. Ya, silakan buka bukunya, buku paketnya, cari materi kita mengenai peradaban Yunani kuno. Ayo Pak.
untuk peradaban Yunani kuno ini tujuan pembelajarannya, apa guna kita untuk belajar peradaban Yunani kuno ini? Mungkin yang pertama, kalian nanti setelah pembelajaran Yunani kuno ini kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa saja kehidupan atau apa saja peninggalan yang terdapat yang sama kalian bahas mengenai peradaban Yunani kuno ini. Jadi itu tujuan pembelajaran kita, harapan dari pembelajaran ini kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan hasil dari pembelajaran kalian mengenai pembahasan peradaban Yunani kuno. Jadi lain dari itu juga kalian bisa memahami apa saja sejarah yang selain dari Indonesia. Bisa kalian pahami nanti sejarah-sejarah dari luar negeri itu atau salah satunya adalah dari peradaban Yunani kuno. Oke ya. Namun sebelum jauh berjalan, karena pagi ini mungkin masih ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Oh, masih ada ya? Hah? Masih. Kita lakukan ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Nggak tahu? Pemecah suasana supaya nggak ngantuk, supaya nggak tegang kali kalian nanti pembelajarannya. Oke, paham kan? Belum pernah lakukan ice breaking SMP yang kemarin? Nggak pernah. Oke, sekarang kalian berdiri. Berdiri di sampingnya aja atau di kakusnya boleh. Ini supaya kalian fokus nanti selama pembelajaran, tegang kali. Oke ya? Asbegingnya, dengarkan baik ya. Asbegingnya ikuti perkataan Bapak. Oke ya? Itu nomnya, kata kuncinya. Ikuti perkataan Bapak. Jadi apa yang Bapak katakan, ikuti. Oke ya? Paham? Fokus ya. Oke. Semuanya pegang hidung. Oke, masih fokus. Terus lagi. Semuanya pegang telinga. Ada salah? Nggak ada ya. Oke, ada lagi. Semuanya pegang mata. Mata pegang dulu. Ada yang pegang pelipis, ada yang mata. Oke, coba terus fokus. Sekali lagi. Semuanya pegang jidat. Ragu. Mana jidat? Oke, dah turun. Oke, breaking yang kedua. Ini Bapak pelajaran kalian nih. Kalau Bapak bilang ular, jawabannya gerakannya gimana? Nah, besar. Kalau Bapak bilang gajah, gerakan kalian panjang. Oke ya? Udah pernah kan? Belum. Oke. Ular. Bagus. Yang belum fokus berarti belum makan sarapan pagi. Apa kalau ular? Besar. Kalau gajah? Panjang. Gajah. Belum. Fadila belum pernah, berarti masih ragu. Saya lagi. Gajah. Tunggu, dua lagi ini oleh salah. Gini kan dia? Ini. Oke, yang terakhir. Semut. Paling nggak ada bilang. Oke, gajah. Coba. Apa lagi? Salah ini Badra. Oke ya. Udah, fokus semua ya. Udah. Anggo ini antara enggak air tidak nih. Oke, silakan duduk. Jadi, ice breaking itu gunanya seperti itu supaya kalian tidak terlalu tegang, tidak terlalu tegang kali lah, karena kan jam kita kan 3 jam nih kan. Jadi supaya tidak tegang kali, lakukan ice breaking. Oke ya. Dan ice breaking itu bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di pertengahan, bisa dilakukan di akhir nanti. Oke, siap aja semua? Ya. Ini silakan catat tapi ambil intinya saja. Kalau udah catat ya, nggak apa-apa. Bapak jelaskan nanti. Oke ya. Bukunya halaman 258 mengenai peradaban Yunani kuno.
Nah, di materi ini apa yang kita bahas? Yang pertama, peradaban Yunani kuno itu berasal dari mana? Ya, peradaban itu, suatu peradaban itu yang pasti ada asal usulnya. Bagaimana dia terbentuk menjadi suatu peradaban yang besar. Yang pertama. Yang kedua, letak geografis. Apa letak geografis? Posisi letaknya di mana peradaban Yunani kuno itu. Di mana? Ada tahu? Mau bilang kemarin, peradaban Yunani kuno di mana letaknya? Kemudian selain letak geografis, kita juga membahas kehidupan sosial, politik, dan pemerintahannya ataupun ekonominya. Itu kita bahas dari peradaban Yunani kuno ini. Oke, yang pertama kita bahas letak geografis atau letak posisi dari peradaban Yunani kuno ini. Lihat di depan, Yunani letak geografisnya merupakan salah satu peradaban tertua di Eropa. Berarti secara garis besarnya Yunani kuno ini atau peradaban Yunani kuno ini terletak di benua Eropa. Yang berarti tidak luar dari Eropa, itu berarti bukan Yunani kuno. Kemudian secara lebih spesifiknya lagi, Yunani terletak di sekitar Laut Tengah. Laut Tengah, pernah dengar? Gak pernah. Nanti ada petanya tuh. Ini ada petanya ya, cuma nggak jelas kali petanya. Nih, ini peta dari geografis atau letak posisi dari Yunani kuno. Kayak tadi di Eropa secara umumnya, spesifiknya lagi terletak di sekitaran Laut Tengah. Dan di Laut Tengah ini, posisi atau strategis atau geografis dari Yunani kuno ini sangat strategis. Ya, yang namanya dia di sekitaran laut itu pasti sangat strategis. Karena apa? Karena zaman dahulu itu, pada saat itu mereka itu menggunakan transportasi seperti kapal. Jadi mereka itu banyak peradaban mereka di tepi-tepian laut atau di perairan. Nih, terletak di sekitar Laut Tengah, sangat strategis dalam pelayaran. Ya, bangsa Yunani terbentuk dari percampuran bangsa pendatang dari Kaspia dan penduduk asli terdiri dari petani. Yang seusulnya, berarti asal-usul peradaban orang-orang Yunani itu hasil dari campuran dari penduduk Kaspia dengan penduduk asli dari Yunani itu. Ya, kemudian Yunani terletak di ujung tenggara di benua Eropa. Letak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di laut Aegea dan laut Ionia. Ini sebenarnya ada petanya, cuma kita ada kali. Karena Yunani ini tidak seperti Mesopotamia, Ko ataupun Mesir yang subur. Yunani merupakan tanah yang kering dan banyak benteng alam yang kuat berupa jurang-jurang yang terjal, gunung-gunung yang tinggi, serta pantai-pantai yang curam dan terjal. Jadi itu kondisi geografisnya banyak, dia berupa alam terbuka, banyak benteng-benteng itu biasanya seperti bukit-bukit atau gunung-gunung yang melindunginya. Dan juga ada jurang-jurang serta pantai-pantai curam yang terjal. Jadi yang dikerjanya misalnya jelaskan kondisi geografis dari peradaban Yunani kuno. Ini sering jawab. Yunani merupakan tanah yang kering dengan banyak benteng alam yang kuat dan seterusnya. Itu jawabannya. Kalau ada pertanyaan bagaimana kondisi geografis Yunani, siapa tahu keluar nanti di ujian, ya kan? Ujian tanggal berapa jadi apa? Ujian tanggal 5. Insyaallah ada kemunduran atau kemajuan. Oke, paham ya dari sini letak geografisnya? Paham? Udah nih. Kita lanjut. Kita lanjut. Tadi letak geografisnya. Sekarang kita bahas dari sejarah peradaban Yunani kuno. Kita bahas dari awal
bagaimana bisa terbentuknya atau perkembangan peradaban Yunani kuno. Dari depan ada 4 fase yang mengatakan 4 perkembangan Yunani kuno dari awal hingga keruntuhan peradaban Yunani kuno ini. Ya, jadi bisa dikatakan kita bayangkan Yunani kuno ini, peradaban ini seperti kerajaan yang ada di Indonesia. Kalau kerajaan Indonesia itu kan ada dari bagaimana terbentuknya sampai bagaimana dia hancur atau mengalami keruntuhan. 4 fase. Yang pertama, fase pembentukan negara-negara kota atau polis yang berlangsung antara 1000 sampai 1800 sebelum Masehi. Jadi orang Yunani kuno itu menyebut kota, dia mengatakan dengan kalimat polis. Polis-polis misalnya polis Athena, polis Sparta, polis Kreta. Itu mereka bukan bentuk kota. Sama dengan artinya, tapi mereka lebih menentukan dengan kata polis. Kemudian fase yang kedua, fase ekspansi negara-negara kota atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Ekspansi polis-polis Yunani ke arah barat sampai ke Italia, sedangkan ke arah timur sampai ke Asia Kecil atau Troya. Ini yang maksudnya apa? Ekspansi orang-orang Yunani, dia menyebarkan wilayah kekuasaannya. Ya, seperti kerajaan itu kalau mau membesarkan kerajaannya, dia harus melakukan ekspansi. Pak bilang, surat mana? Ya, ulangin. Ekspansi ini berarti dia memperluas wilayah kekuasaan atau wilayah dari peradaban Yunani ini. Kalau dia ke Eropa Barat itu sampai ke Italia Selatan. Kalau ke timur sampai ke Asia Kecil atau Troya. Pernah belajar kan? Bagaimana perang Troya ini? Pernah? Ingat ya? Perang Troya atau perang kuda Troya. Nah, itu maksud salah satu ekspansi orang-orang Yunani ke Troya. Karena Troya pada saat itu dia berdiri sendiri, kerajaan sendiri, maka dia harus menaklukkan Troya itu untuk memperluas kekuasaannya. Selain karena faktor perempuan kemarin itu. Ingat ya, faktor perempuan kan? Itu aja, Bang. Hah? Karena itu aja. Dan karena itu, karena juga bisa untuk mengekspansi dia. Karena ini masuk ke fase ekspansi. Faktor perempuan itu faktor bisa mempercepat pertempuran itu. Tapi lambat laun kalau dia perempuan itu pasti akan diekspansi oleh Yunani karena untuk memperluas kekuasaan. Masa yang ketiga, masa kejayaan polis-polis Yunani. Ini berarti masa kejayaan kota-kota Yunani seperti Athena ini mengalami kemajuan. Kemudian apa? Di arsitektur. Kita lihat kalau peninggalan itu kan kalau rumah mereka itu ada tiang dua besar kayak klaim-klaim Indosiar. Tahu kan? Indosiar yang rumah putih itu. Kan ada tua tuh kan, pilar tua itu. Nah, seperti itu. Jadi rumah-rumah berbentuk mereka itu pasti ada dua tiang itu. Mana ada gambar kan kan? Yang ada dua arsitektur, tiga jenis arsitektur. Tiap itu berbeda. Jadi itu suatu kemajuan di bidang arsitektur. Di bidang pengetahuan, mereka melahirkan para filsuf seperti Socrates, Plato dan lagi apa? Tiga kemarin. Aristoteles. Itu di bidang pengetahuan. Oke, dan fase yang keempat adalah masa keruntuhan Yunani. Ya, ini masa keruntuhan Yunani, tetapi kebudayaan Yunani tetap berkembang di luar daerah Yunani. Karena apa? Karena sudah disebarkan. Kebudayaannya sudah disebarkan, maka jika keruntuhan tapi kebudayaan tetap dipakai. Contohnya apa? Hingga sekarang demokrasi itu berawal dari mereka itu. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara itu berawal dari para tokoh Yunani. Kayak paham? Lanjut. Itu banteng ya, bukan banteng. Banteng.
Sekian untuk hari ini materi kita mengenai peradaban apa? Peradaban Yunani kuno. Harap kalian nanti bisa mendeskripsikan menjelaskan mengenai peradaban Yunani kuno. Maupun di ujian ya. Pasti ada soalnya nanti keluar di ujian. Oke ya. Nah itu apa soalnya? Apa sisi-sisinya? Oke. Untuk minggu depan nah, libur harusnya kita bahas mengenai Romawi kuno. Kita ada waktu lagi materi kita sampai ujian sampai ujian kuno aja. Oke ya. Mungkin kita balik lagi. Mungkin itu. Terima kasih waktunya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Estri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru Berkemajuan, dari Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan rekan sejawat pada tahap yang ketiga, yaitu coaching pasca observasi kelas. Saya didampingi Ibu Emelda Sandra sebagai pengajar praktek dan rekan guru saya Bapak Rizky Ramadan yang kemarin saya sudah melakukan pra observasi serta observasi di kelas beliau ini dalam proses PBM-nya di kelas 10 IPS. Nah, sebelum ini mulai, mungkin saya ingin memberitahu bahwa tujuan coaching pasca observasi ini kita nanti kan untuk saling merefleksi gitu ya Pak Rizky ya. Nah, kira-kira nanti apa kendala atau hal-hal yang positif yang bisa kita peroleh. Terus kalau misalnya ada kendala ke depannya nanti itu kan apa yang harus Pak Rizky tindak lanjuti. Nah, mungkin yang pertama nih ya Pak Rizky. Nah, gimana? Sehat alhamdulillah ya? Iya, sehat alhamdulillah. Ini jadi nih Pak Rizky. Ya. Ini apa yang mungkin Pak Rizky harapkan nanti dari percakapan kita nih atau obrolan kita ini? Untuk harapan saya bisa lah mengevaluasi dari observasi kelas kemarin. Jadi setelah observasi kelas saya bisa mengevaluasi bagaimana nanti ke depannya apa kekurangan, apa kelebihannya, dan bagaimana solusinya. Itu harapan saya. Ya. Mungkin seperti ini ya Pak Rizky ya. Mungkin kita harapannya kan bisa mengevaluasi ya. Kemudian nanti kan Pak Rizky bisa menemukan kelemahan, kemudian kekuatan yang dimiliki oleh Pak Rizky itu sendiri ya Pak Rizky ya. Betul ya Pak Rizky ya? Jadi solusinya nanti Iya, gimana? betul sekali. Nah ini ngomong-ngomong nih Pak Rizky, gimana perasaannya kemarin pada saat saya melakukan observasi kelas gitu? Pada saat dari kelas itu alhamdulillah senang dan bahagia juga karena berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan Iya. dan juga berjalan dengan sesuai kebutuhan siswa. Jadi alhamdulillah saya senang. Ini untuk kedepannya baik Lebih untuk saya. baik lagi ya. Ya, berarti senang ya, senang dan bahagia Pak Rizky ya. Iya, alhamdulillah senang. Iya, jadi kemarin kan udah nyusun strategi tuh waktu kita pra observasi ya kan. Nah, itu strategi yang kita Pak Rizky kemarin rencanakan itu sudah tersampaikan dengan baik pada saat observasi kelas malam. Strategi alhamdulillah Pak Zai sudah terlaksana dengan baik, sudah sesuai dengan rencana yang saya buat dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak Rizky Iya. ya. Ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah buat RPP ya, Pak Rizky ya, sudah buat RPP. Nah, kemudian kalau menurut Pak Rizky sendiri kemarin kan Pak Rizky kemarin menyampaikan kepada saya kemarin ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Itu tujuannya kira-kira sudah tercapai kemarin Pak Rizky? Dari hasil observasi kelas kemarin alhamdulillah 2 TP gunung badan itu tercapai. Mana ada 2 kan? Ya. Harapannya siswa itu bisa mendeskripsikan tentang peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. Dan saya lihat alhamdulillah siswa itu sudah mampu mendeskripsikan dan juga mampu hasilnya sudah terlihat. Kemarin saya ada buat juga games dari Kahoot. Ya, game dari Kahoot berupa kuis. Nah, situ rata-rata nilai yang saya ambil dari siswa itu tinggi semua. Siswa bisa menjawab kuis-kuis itu. Iya. Berarti tujuan kemarin yang kita
harapkan setelah proses pembelajaran itu sudah tercapai dengan baik Pak Rizky ya. Alhamdulillah. Nah jadi hal-hal ini nih Pak Rizky, kita kan tentunya dalam proses pembelajaran itu kan pasti ada hal yang baik yang harus kita pertahankan, kan yang positif. Kemudian ada juga hal-hal yang harus kita tingkatkan. Nah mungkin seperti apa kendalanya nanti bisa pasti ceritakan lagi. Mungkin kita ini kan saling ini kan memberitahu gitu kan, siapa tahu nanti kita cari solusinya bersama-sama gitu pasti ya. Ya. Kalau untuk kendala Pak Zai mungkin pada kemarin ada bilang pembelajaran diferensiasi. Nah itu saya belum terbiasa untuk melaksanakannya di dalam kelas. Mungkin selama ini belum saya lakukan lah diferensiasi, kemudian diferensiasi. Karena apa? Selama pembelajaran ini saya hanya membuat slide dan membuat video. Jadi saya pembelajaran itu sama rata siswa itu ya. Tidak ada pembedaan siswa ini bagaimana pembelajarannya, siswa ini bagaimana pembelajarannya. Iya gaya belajarnya. Jadi saya rata semua. Nah mungkin itu kelemahan saya. Jadi diferensiasi mungkin bisa ditingkatkan di hal diferensiasi pembelajaran. Tapi kalau misalnya untuk yang dilakukan positifnya seperti ice breaking. Karena sejak peminatan ini kan 3 jam Bu. Jadi cukup lama. Jadi kalau 3 jam itu bisa membosankan siswa. Jadi saya selingi dengan ice breaking. Menaikkan lagi mereka semangat mereka lagi. Fokus mereka ada ya Mas ya. Fokus mereka, semangat mereka untuk selama 3 jam ke depan. Jadi ice breaking mungkin bisa saya pertahankan ke depannya. Mungkin bisa jadi ditambah lagi. Iya, ditambah lagi ya. Kemarin kan di awal ya, fokuskan siswa. Iya. Bisa nanti di pertengahan ya, atau sebelum kuis gitu ya. Iya. Baik, jadi kalau tadi saya simak tadi ya dari kendala Pak Rizky tadi kan sebenarnya Pak Rizky itu sudah paham gitu ya pembelajaran diferensiasi, cuman belum terbiasa gitu. Belum terbiasa. Ini belum ada melaksanakan. Iya, jadi selama ini kalau misalnya Pak Rizky nampilkan slide atau video pembelajaran ya sama rata aja gitu ya. Siswa menengok lihat udah. Iya, bahkan kalau misalnya ngasih artikel satu pertemuan ya artikel aja gitu Pak Rizky ya. Iya. Jadi kira-kira nih yang akan Pak Rizky lakukan ke depan untuk mengatasi kendala seperti itu gimana tuh nanti? Untuk kedepannya mungkin saya akan dalam hal RPP mungkin ada masukan mengenai pembelajaran diferensiasi membaca literasi bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu untuk kedepannya. Jadi saya juga kaitkan dengan pembelajaran. Mungkin fokusnya dalam hal RPP literasi. RPP ya, melihat video mungkin bisa jadi contoh-contoh ya. Contoh pembelajaran diferensiasi seperti apa gitu yang bagus ya. Ya, betul sekali. Jadi Pak Rizky ini untuk mengatasi tadi dia lebih sering ya meningkatkan terutama literasi ya. Literasi ya, dan mencari mungkin video pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Rizky ya. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira nih kapan nih mau dilaksanakan gitu ya Pak Rizky ini? Kalau soal kapannya mungkin segera mungkin Pak Zai, karena ini bagus ya. Bagus untuk diri saya ke depannya, apalagi untuk menghadapi pembelajaran baru kan. Ini bagus tuh, mungkin segera mungkin saya. Segera mungkin ya. Iya. Terus kali ini program baik ya. Berarti baik, nanti kan Pak Rizky kan segera mungkin nih. Pertama mungkin untuk merancang dulu nih RPP sesi ya Pak Rizky ya. Kemudian akan melaksanakan aplikasinya di proses pembelajaran gitu Pak Rizky ya. Ya baik, ini menurut Pak Rizky ini tanggapan nih, tanggapan terhadap pelaksanaan observasi kita ini, ya kan, supervisi akademik ini Pak Rizky, seperti apa gitu tanggapannya? Tanggapan saya senang dan gembira sudah disupervisi oleh Pak Azai. Pak Azai ini kalau bergerak ya. Jadi alhamdulillah senang. Dan juga ini baik untuk kedepan bagi saya menjadi guru kedepannya karena masih setahun di sini masih muda masih 4 tahun lagi kita jadi bagus kedepan saya bisa tahu nih bagaimana kelemahan saya, bagaimana kekurangan saya. Jadi kalau saya tahu kelemahan bisa saya tingkatkan lagi dan tahu kekuatan saya pertahankan potensinya. Jadi baik nih Pak Rizky, mungkin sampai disinilah pertemuan kita ini kan. Tapi kira-kira masih ada nggak istilahnya keluh kesah yang ingin Pak Rizky sampaikan kepada saya gitu kan? Mungkin kepada Bu Melda juga sebagai pengajar praktek saya gitu kan. Kalau keluh kesah lebih curhat nggak ada. Saya cukup Pak saya. Cukup ya. Kalau jadi curhat jadinya kan. Saya cukup.
Ya, ya. Mungkin baiklah Pak Rizky ya, mungkin saya coba untuk menyimpulkan dari percakapan kita ini ya Pak Rizky ya. Nah, yang kedepannya mungkin Pak Rizky akan berusaha yang pertama yaitu untuk membuat RPP berdiferensiasi ya kan, dengan mengacu kepada gaya belajar siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, Pak Rizky akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi itu, dan ini akan dilaksanakan sesegera mungkin ya, karena ini kan suatu hal yang sangat positif, sangat baik sekali, karena kita kan dalam proses pendidikan itu kan sesuai dengan berpusat kepada siswa atau kebutuhan siswa. Nah, mungkin terima kasih nih Pak Rizky atas waktunya sudah mengganggu istirahat Pak Rizky. Ini kan jam istirahat ya, ya jam istirahat, bisa membantu proses coaching profesi akademik dari telah observasi kemarin dari hari Selasa minggu kemarin Bu, hari Selasa kemarin mungkin pakaian seragamnya sama ya kan, kemudian ya observasi kelas, iya hari Kamis kemarin observasi kelas ya Pak Rizky ya, hari Kamis itu pakai baju batik tuh. Nah, pas ini yang terakhir itu pasca observasi. Nah, ini semua kan dalam rangka juga saya ini menyelesaikan tugas aksi nyata saya nih Pak Rizky ya, modul 2.3. Terima kasih banyak nih Pak Rizky ya. Ya, semoga nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin saya kembalikan nih sama Emerda Sandra, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kami berdua gitu Bu. Itu mau di post atau gimana? Iya, sama Bu. Ya. Gini, nanti kan ini kalau di sayanya, saya juga ini coaching ke Pak Azai karena sudah melakukan supervisi. Pertanyaannya nanti ke Pak Azai Oh gitu ya. Prosesnya sudah bagus, jadi saya lihat mungkin karena memang inilah baca ya, tapi nanti pasti di luar kepala lah. Jadi kemarin kompetensi yang mau dinilai apa kira-kira Pak Azharin mau supervisi? Iya. Kompetensi mana yang Pak Azharin ambil untuk mensupervisi Pak Rizky? Ya, kompetensinya itu kan mencari yang mendengar aktif. Iya, mendengar aktif, ya kan, mendengar aktif. Berarti kemarin kepada siapa yang Pak Azharin supervisi? Ada Mitra harusnya ini kan? Ya, kemitraan insya Allah dijalankan. Kemudian pertanyaan berbobot tadi itu kan sesuai dengan alur peserta, ya kan. Kemudian mendengar aktif, ya kan. Saya mendengarkan, jadi nanti Pak Rizky itu mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sendiri, potensi diri sendiri, sehingga bisa mencari solusi untuk kedepannya gitu. Jadi kan ada dua hal yang memang kalau kita tuh TGP secara umum bertanya, dan saya kemarin baru hari ini saya dengar di Pak Azharin gitu kan. Jadi kemarin ke Pak Rian, ke Bu Jayati, ada dua hal pokoknya yang harus diingat, itu bahwa pertanyaan yang paling penting itu apa yang sudah baik. Artinya kan tadi sudah ditanya apa yang kira-kira sudah baik, apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki, apa tantangan, dan sudah ditanyakan. Itu kan memang teknik coaching seperti itu. Artinya kita tidak memberikan solusi, beliau sendiri yang mencari solusinya. Nah, kira-kira dari perjalanan supervisi mulai dari kemudian supervisi sampai pasca tadi, untuk rank angka 1 sampai 10 Pak Azharin menilai diri Pak Azharin sendiri berapa? Kalau untuk menilai diri sendiri gitu Pak, Bu, ranknya masih banyak kurang ya. Tapi belum bisa 100 lah. Iya, 9 lah ya. Iya, 9. Rasanya sudah dilakukan semuanya, rasanya sudah bagus. Kemudian apa kira-kira yang sudah baik dari proses supervisi yang Pak Azharin lakukan? Ya, kira-kira yang sudah baik itu yang ingin saya pertahankan itu tentunya tentang kemitraan. Jadi saya menganggap rekan guru saya ini, Pak Rizky ini mitra saya gitu. Jadi mitra saya dengan status yang sama, kami berusaha untuk sama-sama mencari kekurangan, kemudian sama-sama mencari kelebihan solusinya. Jadi dari situ kan dari Pak Rizky sendiri, dari saya sendiri itu bisa saling sharing gitu, saling berbagi gitu Bu, praktek baik gitu kan. Nah itu ingin saya pertahankan. Yang rasanya mau diperbaiki ada nggak kira-kira? Ya, udah rasanya, sempurna
perbaiki mungkin ke depan itu lebih sering aja. lebih sering jadi nggak pakai teks lagi nanya. Iya. Ya. Lebih sering aja lagi. Lebih sering. Iya. Jadi kan intinya ini kan sebenarnya latihan buat tugas. Besok-besok kita nggak tahu tuh, mungkin mana tahu kepala sekolah meminta kita mensupervisi teman. Supervisi teman, jadi kan Pak Agen udah tahu langkah-langkahnya kan gitu. Ada tantangan nggak kira-kira kemarin Pak Agen? Apa tantangan yang paling berat lah rasanya gitu pada saat melakukan supervisi? Tantangan yang paling berat melakukan supervisi itu mengajak teman. Iya. Iya, itu agak Waktu ya. iya, pertama masalah waktu juga, ya kan. Nah, waktu yang mungkin kita sama-sama sibuk gitu kan. Terus mencari waktu yang bisa pas dengan waktu yang misalnya nyaman, supaya nyaman ini, ya supaya nyaman nanti coachingnya. Nah, itu mungkin tantangan yang paling yang berat kayaknya. Iya. Tapi bisa diselesaikan nggak? Insya Allah bisa. Iya. Diselesaikan ya. Bisa. Iya. Iya. Kedepannya mudah-mudahan banyak yang mau disupervisi sama Pak Azairin. Iya. Mau dong Pak Azairin disupervisi gitu Iya. ya. Kan? Berarti Lain ya. Pak Rizkinya harus ini, harus lebih baik lagi, terus anak-anaknya diajarin, mau dong diajarin Pak Rizky, oh itu karena disupervisi sama Pak Azairin gitu kan. Nah, iya. Itu aja mungkin Pak Azairin udah Iya. bagus rasa saya proses coaching pada Coaching. supervisi akademiknya udah bagus, tidak tegang. Enggak. Istilahnya sebenarnya kan ini karena memang kita mau dilaporkan kan, kalau Iya. misalnya lagi cerita berdua-dua kan gimana kemarin gimana rasanya, Iya. kira-kira apa yang udah bagus gitu Iya. aja gitu kan. Oke. Nah iya itu Oke. aja kayak Udah.